Halo e-grader, selamat malam. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir dalam acara sharing session dengan tema tips and trick mencari kerja bersama Bapak Bambang Wahyudianto. Senang banget padahal lagi libur tahun baru, Islam dan malam minggu lagi kan, tapi graders tetap join pada acara malam ini. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu, nama aku Dean yang akan memandu acara pada malam hari ini. Kalau berkenan, boleh dong kita kenalan dulu dari mana aja nih e-graders, sedang sibuk apa sekarang. Bisa tulis di kolom chat atau di Slido, nanti linknya akan di-share dan share screen-nya, bisa tulis nama, asal, atau jurusan ya. Aku tunggu. Ini yang mau tulis, yang mau kenalan bisa join di Slido di 1098493. Ini udah ada yang jawab nih. Halo Kak Sri dari Padang. Ayo yang lainnya dari mana nih? Lagi pada sibuk apa juga dan jurusan apa kuliahnya? Bisa ke slido.com ya. Aku dari Tambun Bekasi, Kak. Ini ada Kak Ade asal Jember, Kak Rendita. Gimana nih liburan tahun barunya? Atau karena sekarang malam minggu kali ya, jadi nggak ada bedanya. Oke, yang lain dari mana nih? Ada sibuk apa juga? Asal Depok nih dari Kak Adeko. Yang mau tulis di Slido bisa juga ya ke 1098493. Ayo yang lainnya nih ada 30 orang, baru yang absen baru 3 orang. Ayo ditunggu dari aja, Pak Bambang juga pengen tahu nih e-graders dari mana aja. Ada dari Kak Hendrika Saputra dari Tangerang. Ayo yang lainnya dari mana? Ini ada yang dari Pekanbaru nih. Jauh-jauh ya. Terima kasih banget ya semuanya nih yang udah absen dan kenalan kayak mau ikut acara malam minggu ini. Sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu dong satu pertanyaan untuk e-graders. Kira-kira gimana pengalaman kerjanya? Kalau berkenan boleh dong tulis di kolom chat, di Slido juga. Menurut e-graders, cari kerja tuh gampang atau susah atau kira-kira kayak gimana perasaannya cari kerja di era sekarang, apalagi habis pandemi kan, atau kira-kira pas sama pandemi gimana kerjanya. Ya boleh sharing-sharing dulu sebelum kita mulai masuk ke materi tips and trick mencari kerja. Bisa tulis di chat ya, bisa tulis di kolom chat pengalamannya, bisa tulis juga di Slido di 1098493. Ini udah ada yang jawab nih, sulit banget, sangat-sangat sulit, persaingan semakin ketat, susah Kak. Ayo siapa lagi? Oh ini ada yang absen nih, Kak Nova, saya dari Jakarta. Hai Kak Nova, semangat untuk susah Kak bagi lulusan SMA IPS. Aku juga tahu sih susah banget cari kerja sekarang, pagi pas pandemi kan. Ini dari Kak Sri, cari kerja susah Kak, kalau masuk kerja lebih penting orang dalam dari jasa. Emang realitanya orang dalam ini berperan banget sih ya Kak. Ayo ada lagi nggak yang mau sharing-sharing nih? 1 menit lagi aku tunggu deh. Kayak kalau misalnya berkenan kasih tahu pengalamannya, jadi siapa tahu nanti Pak Bambang juga tahu nih, oh mau bahas ini atau enggak mau ngasih saran ini gitu. Iya Kak, susah cari kerja. Ayo. Susah banget buat fresh graduate, dah nganggur 3 bulanan. Tetap semangat ya Kak Rendita. Ini Kak Diana raise hand mau tulis di chat atau di Slido Kak. Ayo siapa lagi nih? Oke, udah 7.40 kali ya. Oke. Pokoknya kalau misalnya mau curhat atau nanti misalnya mau Q&A, nanti bisa masuk ke Slido ya atau di kolom chat. Oke, by the way, makasih banget nih semuanya yang udah berkenan memberikan pengalaman untuk mencari kerjanya. Ya memang realitanya nggak mudah ya, apalagi sekarang pandemi, terus sudah kayak itu, udah banyak lah perusahaan-perusahaan juga yang lagi freeze hiring gitu.
Sebelum kita mulai acara malam hari ini, jika e-graders memiliki pertanyaan bisa disimpan untuk sesi Q&A dan dimohon mengikuti acara sampai akhir ya, karena akan ada kuis berhadiah untuk 3 orang pemenang, serta akan dibagikan link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat pada akhir acara. Jadi dimohon mengikuti sampai akhir ya. Aku juga mau mengingatkan nih, untuk penulisan nama di sertifikat mohon sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, karena jika terjadi salah penulisan akan memperlambat proses pembuatan e-sertifikatnya. Jadi dimohon dicek dulu ya e-graders. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mau memperkenalkan Bapak Bambang Wahydianto nih. Pak Bambang merupakan pengajar dan trainer di bidang self-development and improvement. Halo Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Dea. Selamat malam e-graders. Gimana liburannya, liburan tahun baru Islam dan malam minggu? Di malam minggu kita bikin acara. Oke, sebelum Pak Bambang membawakan materi, mungkin berkenan dulu kali ya. Aku akan membacakan sedikit CV dari Pak Bambang nih, biar kalian makin kenal atau makin tahu siapa sih Pak Bambang, siapa sih narasumber kita. Sebentar ya. Tunggu. Nih gimana CV-nya sudah terlihat belum? Oke, aku bacain ya. Jadi, Bapak Bambang Widianto itu merupakan lulusan sarjana dari Universitas Indonesia, jurusan Fisika, dan melanjutkan jenjang masternya di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dengan mengambil program Magister Manajemen. Beliau juga memiliki pengalaman pelatihan dalam bidang Lens Manufacturing Technology di perusahaan Mito dan Manufacturing Executive Development di Sekolah Bisnis Prasetya Mulia. Nah, berikut ini adalah beberapa pengalaman kerja Pak Bambang, yaitu di pabrik kamera sebagai engineer and quality audit, di grup perusahaan manufaktur sebagai training and development manager, di perusahaan oil service sebagai HR generalist, di perusahaan pengawakan kapal sebagai HR General Administration Manager, and di perusahaan konsultan manajemen sebagai direktur pendidikan dan pengembangan, dan di pabrik frozen food produksi makanan seafood sebagai Wakil Direktur Utama NLAS Perguruan Tinggi Negeri Depok sebagai dosen. Nah, berikut nih sedikit CV dari Pak Bambang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ya Pak Bambangnya untuk memberikan penjelasan. Kepada Pak Bambang, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dea. Selamat sore e-graders. Hari ini kita jumpa lagi untuk berbincang-bincang tentang satu topik yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Dea ya. Seperti biasa, kita akan sedikit membahas topik ini sebentar, kemudian nanti akan ada tanya jawab. Nah, karena ini menyangkut satu hari yang istimewa ya. Hari ini kebetulan adalah malam minggu dan malam minggunya itu berkaitan dengan hari istimewanya apa? Ini adalah tahun baru Hijriah ya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada tahun Hijriah yang akan datang. Selama 1 tahun kita selalu sehat, selalu sukses dalam berbagai hal, baik itu pendidikan maupun pekerjaan ya. Hari ini kita akan bahas satu topik tentang job hunting ya. Jadi bagaimana kita mencari pekerjaan, dan itu tampaknya sudah dibahas di mana-mana dan sudah menjadi topik yang sering kali diulas. Tetapi hari ini kita akan kembali membicarakannya karena ini tampaknya tetap menjadi topik yang selalu dirindukan gitu ya. Jadi banyak yang merasa bahwa masalah mencari pekerjaan itu ya gampang-gampang susah gitu. Tadi ada yang bilang 3 bulan nih Kak belum mendapatkan pekerjaan. Oh, ada juga yang lebih dari 1 tahun belum dapat juga ya. Dan itu sebenarnya hal-hal yang biasa, dan hari ini kita akan lihat bagaimana sih caranya supaya
kita bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan yang kita inginkan, karena kalau nggak cocok nanti kita akan menyesal. Ya. Ada beberapa perusahaan yang konon menjadi perusahaan ideal, yang perusahaan idaman, sehingga orang-orang itu kepengen melamar ke sana. Tapi setelah melamar, mereka kecewa. Jadi pertama itu kepengen, keduanya kecewa. Kenapa kecewa? Karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, karena mereka tidak puas, mereka kecewa, maka mereka keluar. Nah, sayang kan sudah susah-susah mereka keluar. Mudah-mudahan kita bisa memilih perusahaan yang bagus dan kita memperjuangkannya untuk mendapatkan yang lebih baik. Izinkan saya untuk melakukan pembicaraan ini lebih lancar dengan menggunakan slide berikut ya. Kelihatan? Slide Sudah saya kelihatan, kelihatan? Pak. Ya, oke ya. Jadi ini adalah tips dan trik bagaimana kita mendapatkan pekerjaan. Jadi yang kita bahas menyangkut jobs and skills matching. Jadi seringkali antara pekerjaan dan skill yang dimiliki oleh calon pelamar itu tidak cocok. Ya. Yang kedua, kita melihat mencari peluang pekerjaan itu seperti apa sih? Sumbernya apa saja dan bagaimana dengan kriteria. Ya. Selama ini mungkin Anda nggak pernah bahas tentang kriteria. Kita akan lihat bicara. Terus setelah kita menemukan bagaimana kita melamarnya, bagaimana aturannya, ya. Bagaimana kita mempersiapkan CV, ya, bagaimana kita mempersiapkan surat lamarannya. Lalu kita juga mempersiapkan kalau ada respon. Kalau tiba-tiba diterima, lamarannya diterima, belum kita diterima kerja, biasanya diberitahu kan, dipanggil. Kita siap atau tidak. Jadi kita siapkan dengan catatan. Lalu juga bagaimana kita mempersiapkan untuk hadir ke interview. Jadi kita menyiapkan diri kita, lalu bagaimana kita harus berpenampilan, dan bagaimana sopan santun yang harus kita lakukan. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita menjalani tes. Ya. Nah, berikutnya yang pertama adalah jobs and skills matching. Nah, jadi ada istilah namanya pasar tenaga kerja. Ya, jadi ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan, lalu juga ada karyawan yang membutuhkan pekerjaan. Ya, jadi antara kebutuhan tenaga kerja itu dengan tenaga kerja yang tersedia itu seringkali tidak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena banyak kebutuhan tenaga kerja seringkali tidak terpenuhi. Kalau Anda sebagai tenaga kerja seringkali pusing karena nggak mendapatkan pekerjaan, maka teman-teman yang ada di bagian HRD itu juga pusing karena susah sekali mendapatkan orang, susah sekali mendapatkan tenaga kerja yang sesuai. Kemarin saya melihat di satu sosial media yang seringkali membahas masalah peluang kerja itu ada lowongan untuk level manager. Ini manager, jadi kan cukup tinggi ya. Itu yang lamar tuh sampai 200 orang. Ya, banyak yang lamar. Tapi kemudian setelah kira-kira 2 bulan, 3 bulan, lowongan yang sama muncul lagi. Artinya apa? Artinya pada saat yang lowongan itu ditayangkan pertama kali dan ada pelamar 200 orang itu, tidak ada yang cocok. Sampai harus ditayangkan ulang. Dan yang kedua pun yang lamar juga banyak. Saya tidak tahu apakah pelamar banyak itu dari yang
pernah lamar atau yang tidak. Tapi saya kira yang kalau pernah lamar biasanya tahu diri ya. Tidak diterima ya sudah, nggak lamar lagi. Jadi antara pekerjaan, antara lowongan dengan yang melamar itu seringkali enggak. Itu satu. Kedua, banyak informasi tentang peluang kerja tidak tersampaikan. Jadi banyak orang yang qualified, yang punya kemampuan, yang kualitasnya cocok dengan lowongan kerjanya, itu nggak tahu kalau ada kebutuhan kerja. Itu seringkali terjadi. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi antara peluang kerja dan skills ini memang dari zaman dulu seringkali tidak sesuai. Apalagi untuk yang baru lulus. Karena kebutuhan perusahaan tentang pekerja biasanya itu orang-orang yang diharapkan sudah sudah matang, yang sudah siap untuk bekerja. Sedangkan yang baru lulus biasanya belum siap bekerja. Untuk itu biasanya di beberapa perusahaan itu mengadakan pelatihan. Jadi karyawan barunya diberi training lagi. Tapi kan bagi perusahaan itu cost ya, itu biaya dan itu tidak bisa dilakukan oleh perusahaan yang kecil, hanya perusahaan yang besar saja yang bisa melakukan itu. Nah, dengan demikian maka kondisi ketidaksesuaian antara peluang kerja dan skills ini selalu ada. Jadi bagaimana? Apakah kita harus menyerah begitu saja? Nah, disinilah kita akan bahas apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau menghadapi kondisi ini, pertama, kita periksa dulu apakah kualitas kita cocok dengan syarat yang dibutuhkan. Bagaimana kita tahu? Biasanya kalau lowongan kerja itu kan disebutkan tuh syaratnya. Misalnya diharapkan yang melamarnya lulusan S1, jurusannya hukum misalnya. Kalau ternyata kita jurusannya akuntansi, ya kalau kita ngelamar kemungkinan nggak akan dipanggil gitu. Siap-siap itu kan. Ada juga yang nekat, nggak apa-apa coba aja. Ya silakan kalau mau coba, tapi dari situ aja udah kelihatan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan kalau itu tidak penuhi, maka kita dianggap tidak qualified. Ya. Itu yang sifatnya pendidikan formal. Ada lagi yang lain, misalnya punya pengalaman kerja. Apakah itu bisa dipenuhi? Kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak. Pengalaman kita kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak. Itu berpengaruh. Ketiga, diharapkan orang itu memiliki kemampuan memimpin, karena diharapkan dia menjadi ketua kelompok gitu di perusahaan itu, misalnya di pabrik gitu, dia menjadi kepala regu, maka diharapkan dia pernah memimpin anak buah. Kalau baru lulus dari kuliah, baru lulus sekolah, memangnya bisa ketahuan punya kemampuan memimpin. Nah, dilihatnya dari pengalaman dia berorganisasi. Pernah nggak dulu dia menjadi, katakanlah kalau waktu SMA ketua OSIS, kalau di perguruan tinggi pernah nggak dia menjadi ketua BEM atau ketua himpunan atau menjadi ketua bidang? Dari situ akan ketahuan. Ini contohnya. Jadi kita periksa kualifikasi kita. Yang kedua, kita mesti lihat apa sih kelebihan kita dibandingkan orang lain. Kelebihan Anda harus punya. Kalau ditanya apa sih kelebihan Anda, harus bisa jawab. Saya punya kelebihan. Saya dulu punya karyawan. Karyawan saya ini waktu dia sekolah itu kan ada pelajaran tentang bahasa. Nah, ini kebetulan dia ini memilih bahasa Arab.
Kok aneh ya? Biasanya kan orang-orang memilih bahasa itu bahasa Cina, bahasa Jepang, atau kalau bahasa Inggris sudah pasti itu di sekolah itu belajar wajib atau belajar bahasa Prancis. Ini di sekolah itu ada eh, dia jurusannya IPA tapi dia memilih keterampilan bahasa Arab. Tapi kemudian pada suatu saat kami punya cabangnya itu di Abu Dhabi, dan kemudian dia ini ditanya apa kerjaan Anda, dan dia bilang saya bisa berbahasa Arab. Ya otomatis nggak ada lagi yang melebihi dia, karena yang lain-lain kan hanya mampu berbahasa Inggris, dia bisa punya kemampuan lebih, jadi dia dipertimbangkan dan berhasil. Sampai sekarang dia masih tinggal di Abu Dhabi. Nah, biasanya orang itu punya kelebihan satu sisi, tapi juga punya kekurangan. Nah, pertanyaannya, apa kelebihan Anda itu bisa menutupi kekurangan Anda? Yang paling gampang gini, kekurangannya biasanya belum punya pengalaman. Tapi Anda punya kelebihan yang bisa bisa digunakan untuk menutupi pengalaman Anda. Misalnya, ada beberapa orang yang memiliki skill tertentu yang kadang-kadang tidak terduga. Misalnya apa? Ternyata dia ini pandai musik, atau dia ini terampil berolahraga. Nah, di beberapa perusahaan kadang-kadang itu dimanfaatkan karena dia tampil olahraga, dia bisa dimanfaatkan untuk hal itu. Saya pernah punya karyawan, dia ini ternyata waktu masih kuliah aktif di bela diri. Jadi dia pemegang sapu hitam karate. Jadi dia karateka. Apa yang bisa kita manfaatkan? Ya, pada saat dia bekerja, dia mengerjakan pekerjaan yang semestinya, tapi di samping itu kita bisa manfaatkan kemampuannya itu untuk melatih karyawan yang berminat di bidang olahraga karate. Itu akan bermanfaat bagi perusahaan, ya, untuk memberikan bekal pada para karyawan bagian keamanan. Jadi apa kelebihan Anda untuk menutupi kekurangan? Nah, kemudian kita lihat lagi, kita tanya lagi, apakah persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan itu tidak bisa digantikan atau tidak bisa dihilangkan. Misalnya, persyaratannya harus latar belakangnya dari teknik elektro. Bisa nggak kalau saya dari teknik kimia ngelamar gitu? Atau saya dari jurusan lain ngelamar? Nah, di situ kita lihat, kalau kira-kira bisa, mungkin kita akan dipertimbangkan. Tapi kalau tidak bisa, itu persyaratan yang spesifik, yang khusus, ya siap, kita nggak akan diterima. Nah, yang berikutnya lagi, tanya pada diri sendiri. Mengapa Anda harus meraih posisi yang ditawarkan itu? Mengapa Anda harus melamar itu? Karena kalau ternyata ada yang lain, mengapa Anda harus mengejar, memaksa posisi yang sebenarnya tidak cocok buat Anda? Nah, berikutnya lagi kita akan lihat, kalau kita punya target, Anda punya tadi kan ada peluang kerja yang ingin Anda harapkan. Biasanya orang bilang, oh harus target kita tuh harus smart. Ini sudah sering dibahas. Yang namanya smart itu spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound, ya. Dan ditambah lagi documented. Jadi targetnya itu dicatat gitu ya. Jadi supaya kita nggak lupa. Tapi pertanyaannya, apakah betul kita melamar kerja sudah menerapkan ini? Spesifik. Anda melamar ke perusahaan apa? Itu jelas. Oh enggak, saya ngelamarnya perusahaan apa saja. Ya berarti Anda nggak punya spesifikasi yang khusus, nggak ada tujuan khusus. Ya. Bisa nggak diukur? Saya mau ngelamarnya di perusahaan yang apa nih? Yang gaji berapa aja saya mau deh. Tapi ada juga yang menerapkan target, pokoknya gaji saya minimal 6 juta. Kalau enggak mau saya. Ada yang begitu. Boleh nggak? Boleh, itu hak Anda kok. Tapi kalau nanti ternyata nggak dapat,
ya Anda siap-siap gitu loh. Itu sesuatu yang normal terjadi. Anda mengharapkan tapi tidak terpenuhi kan? Ya. Itu juga kalau misalnya Anda membuat target, itu bisa saja target Anda itu bisa dicapai. Anda harus tunjukkan bahwa target ini memang Anda bisa raih. Anda memang punya skill yang cocok untuk meraih target Anda. Tentunya semua harus realistik. Anda nggak bisa kan lamar sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Gitu. Misalnya Anda melamar sekarang ini baru lulus kuliah terus melamar posisi manajer. Nggak akan mungkin. Ini bukan sinetron, Mas. Gitu. Kalau di sinetron kita lihat kan orang melamar kerja tadinya diterimanya sebagai katakanlah cleaning service, lalu besoknya diangkat jadi manajer atau bahkan jadi direktur. Di dunia nyata itu nggak mungkin gitu. Jadi semua harus ada tahapan. Nah, waktunya kapan? Semuanya harus diperhitungkan dengan baik. Kadang-kadang kita ingin meraih posisi di satu perusahaan itu harus melalui perencanaan. Oh, saya sekarang lama di sini. Berikutnya saya akan meningkat di sini. Bisa nggak kita tahu itu? Bisa. Nanti suatu saat kita akan bahas bagaimana merencanakan karir itu. Ya, tapi nggak hari ini. Malam ini kita bahasnya beda. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa dalam mencari peluang kerja, itu kita mesti melihat sumbernya dari mana. Ya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan peluang itu. Yang kedua, kriteria. Jadi kriteria itu peluang kerja seperti apa yang Anda mau cari. Ya. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Nah, sorry. Maaf, ada gangguan. Sumbernya. Kalau kita mencari sumber, ya sumber lowongan kerja. Kalau zaman dulu biasanya pakai koran. Sekarang orang nggak mau pakai koran kan? Nggak ada koran. Ada juga masih ada koran, tapi biasanya Anda nggak baca. Kalau e-newspaper baca nggak? Ada tempat.com misalnya kan, atau apa namanya tempo.com dan sebagainya. Nah itu mungkin ada peluang kerja yang Anda bisa dapatkan situ dari internet, ya Anda bisa cari itu. Dari kampus, ya dari kampus nggak ada ya, di kampus nggak ada ditempel peluang kerja. Dari organisasi apa itu? Biasanya ada, misalnya kalau yang rajin ke masjid ada remaja Islam Sunda Kelapa. Mereka kadang-kadang punya tuh peluang-peluang itu. Perkumpulan remaja gereja tertentu, perkumpulan remaja di wihara tertentu, mereka punya. Gitu. Ya, jadi peluang kerja kadang-kadang bisa diperoleh lewat organisasi. Itu buat Anda. Kalau yang sudah lebih lebih banyak organisasi, misalnya ada perhimpunan tertentu yang punya lowongan kerja. Ya. Misalnya di organisasi kemahasiswaan, kadang-kadang mereka bisa mendapatkan misalnya. Lalu dari lembaga-lembaga pemerintah, kadang-kadang lembaga pemerintah itu sudah memberikan pengumumannya lewat mass media dan juga lewat sosial media. Seringkali kita dapatkan di WA Group, tiba-tiba muncul tayangan tentang lowongan kerja ya, di berbagai lembaga, termasuk dari BUMN dan sebagainya. Saya itu dari mana? Dari teman, ya kan? Dari saudara, dari siapa lagi? Dari dosen, ya kan? Kadang-kadang dosen-dosen kita punya peluang yang dibagikan kepada para mahasiswa. Nah, di samping itu, Anda juga punya sumber-sumber yang lain yang bisa dicari. Ya. Jadi kalau yang zaman dulu, orang melihat, oh ini berbagai majalah, sekarang udah enggak. Sekarang enggak. Di sini juga tidak. Biasanya orang tidak mau baca ini.
Bahkan dulu ada koran khusus tentang peluang kerja. Sekarang saya nggak tahu masih dicari apa tidak. Internet, ya. Ada yang dari, saya nggak mau sebut nama ya, jadi ada, Anda sudah tahu lah, ada beberapa website tentang peluang kerja. Ada mailing list dulu, sekarang udah enggak. Sekarang di grup WA, grup Telegram, mungkin ada. Sosial media juga banyak. Dan yang seringkali kita lupa, itu ada websitenya perusahaan. Dan di situ, itu seringkali dicantumkan peluang kerja. Pernahkah Anda melihat website perusahaan? Saya seringkali bertanya pada mahasiswa tentang website perusahaan dan mereka kata tidak pernah lihat. Padahal di sana Anda bisa lihat peluangnya. Nah, lalu kapan kita melamar gitu? Nah, kita melihat yang namanya kriteria. Kriteria itu bagaimana kita memilih perusahaan. Jadi ada orang-orang tertentu yang asal pilih, semua peluang kerja diambil, semua peluang kerja dilamar. Akibatnya apa? Seringkali dia tidak dipanggil salah satu. Kenapa? Yang tadi disebutkan, nggak cocok. Skillsnya nggak cocok dengan peluang yang ada. Nah, kriteria itu ada yang absolut. Absolut artinya apa? Saya harus dapat ini. Saya nggak mau kompromi. Apa itu yang nggak mau kompromi? Misalnya saya harus bekerja di perusahaan yang katakanlah bukan perbankan. Ada loh yang melamar tidak mau di perbankan atau tidak mau di perusahaan-perusahaan yang menyangkut keuangan. Ada yang mau gitu. Ada di perusahaan yang tidak mau dikirim ke daerah. Ya, seperti perusahaan pertambangan misalnya, Anda harus siap untuk dikirim ke daerah yang jauh dari mana-mana kan. Kadang-kadang itu menjadi kriteria mereka. Ada yang tidak mau, pokoknya saya kan nggak mau. Ada lagi yang maunya bekerja di perusahaan yang cocok dengan pendidikannya. Kalau nggak cocok, kan? Ada yang maunya di perusahaan yang adanya di Jakarta saja, atau maunya di wilayahnya saja, nggak mau ke daerah lain. Ya. Itu kondisi-kondisi yang menjadi kriteria seseorang. Apakah itu salah? Enggak, itu hak Anda. Anda boleh kok menetapkan kriteria apa saja. Tapi sekali lagi, setiap pilihan ada konsekuensinya. Ya, misalnya, kalau Anda misalnya tidak mau bekerja di daerah yang ada di wilayah-wilayah jauh dari kota, gitu ya. Ya berarti kalau ada peluang di situ, Anda sudah pasti tidak akan diterima. Anda nggak akan melamar saya kan. Yang kedua adalah kriteria yang ideal. Jadi kriteria itu kalau bisa saya maunya itu. Kalau nggak bisa nggak. Tadi kan ada yang bilang kan, saya mau pekerjaan yang gajinya sekian. Kalau nggak bisa itu saya nggak mau. Boleh nggak menetapkan kriteria seperti itu? Boleh. Anda bebas kok. Tetapi ingat satu lagi, bahwa setiap pilihan Anda ada dampaknya, ada efeknya, ya. Anda harus siap dengan itu. Berikutnya kita akan melihat setelah kita dapatkan peluang, kita akan melamarkan. Nah, pada saat melamar itu ingat ada aturan yang umum berlaku. Apa saja itu? Kemudian bagaimana kita menyiapkan surat lamaran, bagaimana menyiapkan CV. Biasanya kalau di CV ada foto apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana kita mengirimkan dokumennya. Karena mungkin tidak banyak perusahaan yang meminta Anda mengirim dokumen secara hard copy, secara fisik. Meskipun itu masih ada. Dan juga ingat bagaimana cara kita ngirim dokumen lewat soft copy, ya, lewat internet. Caranya tentu harus dipenuhi. Jadi
secara umum yang perlu dilakukan adalah bahwa Anda ngelamar kerja itu artinya Anda memasarkan diri Anda. Anda mempromosikan diri Anda. Jadi kalau Anda tidak bisa mempromosikan diri Anda, nggak bisa menunjukkan bahwa Anda cocok dengan perusahaan itu, ya mungkin Anda nggak akan mendapatkan peluang kerja itu. Ya. Nah, ini ada prinsip marketing, prinsip di dalam pemasaran yang mesti kita ingat. Pertama apa? Pertama itu di pemasaran itu ada 4P. Product, place, promotion, and price. Yang dimaksud produk di sini ada diri Anda sendiri. Diri Anda dengan semua yang melekat pada Anda. Misalnya apa? Anda punya ijazah bidang tertentu. Anda punya skill tertentu. Anda punya pengalaman tertentu. Itu produk. Ya. Itu bagian dari apa yang Anda jual. Place, tempat. Anda menempatkan diri Anda di mana. Anda melamar sebagai apa. Kalau Anda melamarnya terlalu tinggi, nggak terima. Bisa nggak terima kan? Pasti biasanya kalau perusahaan cari yang cocok. Jadi kalau misalnya Anda punya pengalaman kerja yang kurang dari 5 tahun, pada bisa diminta peserta 5 tahun lebih, ya Anda nggak terima. Tapi kadang-kadang orang bilang ya udah lamar kerja yang bawa aja gitu. Pasti terima nggak? Nggak juga. Jadi kadang-kadang ada orang yang melamar pekerjaan yang dia pikir, aku lamar kerjanya hal yang ini aja karena aku pasti diterima. Jadi dia punya ijazah S2, punya pengalaman kerja 10 tahun, dia melamar untuk posisi yang untuk S1 dengan pengalaman kerja baru 1-2 tahun. Diterima nggak? Enggak. Alasannya apa? Overspec. Terlalu tinggi. Nah, kalau overspec, itu perusahaan juga nggak mau meng-hire, tidak mau menerima. Alasannya apa? Alasannya ini orang nanti kalau udah masuk kerja, setahun bertahan masih baik. Kadang-kadang dia bosan, dia udah pernah punya penghasilan besar, pernah punya anak buah, tiba-tiba sekarang menjadi staff lagi. Nggak tahan lama, nanti begitu ada peluang di tempat lain, dia pasti keluar. Jadi untuk perusahaan, buat apa diterima? Jadi overspec pun tidak akan diterima. Ya. Berikutnya adalah promosi. Jadi Anda harus mempromosikan diri Anda. Dalam hal Anda melamar, itu Anda mempromosikan diri dengan apa? Dengan CV Anda. Jadi CV Anda harus bisa menjual diri Anda. CV Anda harus menunjukkan bahwa Anda orang yang tepat. Jadi tunjukkan apa yang ada dalam CV Anda itu betul-betul menunjukkan apa yang ada pada diri Anda sebenarnya. CV itu seperti iklan Anda. Gitu. Iklan itu cirinya tidak boleh terlalu singkat, karena kalau terlalu singkat orang nggak jelas isinya apa, tapi juga tidak boleh terlalu panjang, karena kalau panjang orang bosan bacanya. Ya, harus tepat. Berikutnya lagi, price. Berapa Anda menghargai diri Anda sendiri? Nah, ini nanti akan jadi pertimbangan. Kalau Anda punya spesifikasi tertentu, harganya beda dengan yang lain. Ya. Masalah apa? Masalah gaji dan sebagainya. Nanti Anda tahu itu. Nah, pada saat Anda membuat surat, biasanya nih, kalau dulu suratnya tulis tangan, sekarang enggak. Sekarang suratnya kan sudah semua ditulis dengan laptop. Ingat, tulis Anda sendiri. Jangan minta tolong orang lain. Kenapa? Karena kalau Anda menulis sendiri, itu orang akan tahu, ini diri Anda. Kalau yang tulis orang lain, nanti pada saat Anda dipanggil, ketahuan. Kok bahasanya beda ya? Ketahuan kok. Jadi, jangan pernah merasa, oh lebih baik dituliskan oleh teman saya yang memang jago bahasa Inggris. Enggak.
Kalau memang Anda nggak mampu bahasa Inggris, belajar dulu supaya Anda bisa nulis surat dalam bahasa Inggris yang benar, bukan minta tolong dibuatkan orang lain. Nanti ketahuan soalnya waktu di interview ketahuan bahwa Anda tidak nulis surat sendiri. Ya. Nah, suratnya artinya apa? Tidak bertele-tele. Yang Anda maksud apa? Kalau bahasa Indonesia, ya Anda tuliskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memenuhi persyaratan. Ada yang ngirim CV nggak pakai surat pengantar, boleh nggak? Ya boleh, tapi nanti di sana mungkin Anda dikesampingkan. Jadi yang namanya surat pengantar harus ditulis dan harus memadai. Ya. Lalu harus clear. Clear artinya ini jelas. Anda melamarnya di mana, ditujukan kepada siapa. Saya sebagai HR manager seringkali dapat surat lamaran itu bentuknya fotokopi. Jadi surat lamarannya di fotokopian, lalu ditulis tangan alamatnya kepada manajer HRD PT ABC. Dikirimkan. Ini ketahuan bahwa orangnya tidak serius. Dia nggak mau ngetik ulang. Nah, kalau dia mengirimnya lewat internet, lewat email, maka yang lucu lagi apa? Alamat yang dituju dengan yang dikirimi surat beda. Jadi saya di PT ABC dikirimnya surat yang dikirimkannya kepada PT XYZ. Mengapa? Karena dia copy paste. Dia copy paste dari, mungkin dia ngelamarnya banyak di beberapa perusahaan, maka dia lupa waktu copy paste ke perusahaan yang dituju, dia lupa mengganti. Hati-hati itu. Ya. Kalau Anda salah dalam mengisi atau menunjukkan suratnya, maka efeknya langsung di-spam. Sudah ketahuan orangnya tidak teliti, ya. Jadi untuk apa diterima karyawan seperti ini? Bagaimana dengan CV? Sama, CV itu adalah sarana Anda untuk mempromosikan diri Anda, dan saya kira sudah banyak petunjuk atau buku atau artikel yang tulis bagaimana menyusun CV yang baik, bagaimana menyusun CV yang menarik. Tapi seringkali nggak dijalankan, gitu. Ya, ada contoh-contoh membuat CV yang baik. Idealnya satu halaman cukup. Idealnya, tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi, dalam hal ini kalau bikin CV, tolong tulis sendiri. Jangan minta tolong orang lain. Copy boleh, ya. Tapi kalau copy, ingat, isi dengan data-data yang Anda miliki. Jadi datanya akurat. Ada kejadian saya terima surat lamaran, orangnya tinggal di Palembang, suratnya tempat tinggalnya di Bandung. Rupanya dia copy paste dari temannya, dia lupa. Alamatnya belum diganti. Bahaya kan? Jadi juga di situ Anda harus tuliskan bahwa data yang Anda sampaikan itu memang betul data tentang diri Anda yang bisa dipercaya. Karena ketahuan Pak kalau bohong. Oh ketahuan. Kami yang biasa dihadapi tahu. Dari sejenak melihat aja tahu. Katakanlah gini. Anda bilang bahwa Anda lahir di tahun 98. Berarti usia Anda sekarang berapa? 24. Terus Anda bilang Anda punya pengalaman kerja di PT A 2 tahun, PT B 3 tahun, PT C 3 tahun. Anda sudah selesai S1 dari katakanlah perguruan tinggi negeri yang terkenal di Jogja. Lalu pertanyaannya, Anda pengalaman kerja 8 tahun, itu kan berarti Anda lulus pada usia 18 tahun.
Namanya Anda kuliah berapa tahun? Anda masuk berapa tahun? Ketahuan kok. Ya, jadi harus teliti, datanya akurat. Tidak boleh asal-asalan. Ya. Dan datanya harus benar, bisa dipercaya. Wajib itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam CV dipasang foto nih. Nah, yang sering kejadian kan. Nah, foto kadang-kadang kita rombak dikit-dikit kan, supaya kelihatan cakep, pakai Photoshop. Biasa itu terjadi. Minta tolong teman, tolong dong diedit. Boleh nggak? Boleh. Sejauh tidak merombak secara bisa ya. Fotonya sedapat mungkin adalah foto paling akhir, ya. Foto saat ini. Jangan foto 5 tahun lalu, foto yang terbaru. Dan ingat, pada saat yang Anda kirimkan itu, fotonya itu yang formal. Jangan foto santai, jangan foto pakai kaos, jangan foto lagi pakai helm, foto lagi dandan, ini lagi dandan, foto wisuda. Boleh nggak? Beda kan? Kalau Anda wisuda kan Anda pakai toga, Anda pakai apa namanya, kalau pakai make up yang tidak biasa. Hati-hati. Nah, ciri orang Indonesia apa? Kalau foto nggak ada senyum, fotonya selalu serius, ya kadang-kadang agak tegang, ubah tampilannya, selalu senyum pada foto. Jadi jangan hanya foto santai saja senyum, foto formal pun boleh senyum. Asal senyumnya jangan senyum yang sampai tidak gitu ya. Senyumnya yang wajar saja. Bagaimana kita ngirim dokumen? Kadang-kadang ada yang minta pengiriman dokumen lewat pos. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti BUMN, lembaga-lembaga pemerintah, itu minta pengiriman lewat pos dan ada cek posnya, supaya ketahuan tidak terlambat ngirim. Kadang-kadang ada juga yang ngirim lewat Tiki, lewat JNE, dan sebagainya. Tapi apapun itu, kalau ini sifatnya diminta dokumen yang fisik, Anda ngirim hard copy, perhatikan bahwa Anda ngeprintnya benar. Jadi di print baik-baik. Jangan cuma di fotokopi. Kadang-kadang yang terjadi, itu ngeprintnya, tintanya tidak bagus. Akibatnya apa? Hasilnya kurang. Fotokopi miring. Jadi harus di print dengan baik, dengan jelas, dan rapi. Itu akan berpengaruh. Karena begitu Anda kirim lamaran dan di sana dibuka, dilihat lamarannya kok begini ya. Sorry, kadang-kadang nggak pakai dibaca, langsung dibuang. Saya pernah mendapat kiriman lamaran itu nggak nyocok kan. Spesifikasinya nggak cocok dengan yang ada. Beda lah pokoknya. Tetapi saya mau membuang itu sayang. Kenapa? Karena terlalu bagus. Jadi cara dia membuat CV itu bagus, data-datanya, kondisinya bagus, bahasanya juga bagus. Mau dibuang sayang. Saya simpan. Buat siapa? Buat anak saya. Buat contoh anak saya. Kalau ngelamar seperti ini, bagus ini. Nah, kalau bisa Anda membuat CV yang seperti itu akan plus point. Mengapa? Karena kalau kita ngelamar pekerjaan, itu mestinya jangan hanya pada saat kita lihat lowongan kerja. Ingat, tadi kan ada target. Anda mau kerja di mana? Misalnya, Anda ingin kerja di PT ABC. Ternyata di sana nggak ada lowongan. Apa yang lakukan? Ya nggak ngirim, ya kan? Nggak kirim lamaran, kan?
Tunggu nanti kalau ada lowongan baru Anda ngirim. Salah. Jadi kalau Anda berminat pada satu perusahaan dan Anda ingin bekerja di bidang tertentu, Anda harus kirim lamaran meskipun Anda tahu belum dibuka lowongan kerja. Akan dibuang, Pak? Enggak. Jadi kami di bagian HR itu punya yang namanya data pelamar. Ya. Ada data pelamar yang disimpan. Berapa lama? Tergantung. Ada yang disimpan 6 bulan, ada yang disimpan setahun. Pada saat ada lowongan kerja, jadi ada bagian tertentu yang butuh orang. Misalnya bagian akunting butuh orang. Apa yang dilakukan? Kami tidak memasang lowongan kerja dulu. Kami cek di bank data kami, ada nggak lamaran yang cocok. Kalau ada, ambil itu, panggil dia. Nah, pada saat itu, kalau Anda kebetulan sudah pernah ngirim lamaran, apa yang terjadi? Anda tidak dipanggilkan. Gitu. Jadi, Anda boleh ngelamar meskipun di perusahaan itu belum dibuka lowongan kerja. Ini yang seringkali orang anggap, wah pasti nanti dibuang. Tidak, kalau lamaran Anda bagus, spek Anda sesuai, spek Anda bagus, maka akan disimpan. Ya. Bagaimana kalau kita ngirim lewat email? Sama, kita mesti teliti juga ya. Tapi ingat kalau ngirim lewat soft copy itu sekali lagi karena ini mudah sekali untuk di copy paste, hati-hati. Anda harus teliti karena ada kemungkinan Anda copy tapi tidak dirubah bagian-bagian yang diperlukan. Nah, ya. Yang kedua, ingat ada kuota. Sorry, ada yang nanya. Suara saya kurang keras. Sudah cukup keras? Sudah, Pak. Oke. Baik, tentang kuota. Apa maksudnya kuota? Jadi kuota itu biasanya ditetapkan oleh perusahaan. Kalau ngelamar, itu jangan lebih dari misalnya 100 kilobyte. Suratnya, email yang Anda kirimkan tidak boleh lebih dari 200 kilobyte. Apa maksudnya? Maksudnya kalau Anda pasang CV dengan ada fotonya, dengan ada gambar-gambar dan sebagainya, biasanya akan besar memori yang dipakai. Dan itu kalau dikirimkan ke perusahaan, di mana mereka tetapkan kuota tertentu, kalau ada terlalu besar, Anda akan ditolak. Nggak bisa masuk. Jadi, ikut aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Sayang, nanti Anda sudah capek-capek, Anda kirim ternyata mereka tidak terima. Yang berikutnya lagi, software-nya harus yang familiar. Biasanya apa? Kalau Anda mau nulis CV, Anda nulis surat lamaran, pakai Word, Anda pakai Microsoft Word, gunakan itu. Sekarang memang banyak program-program lain, tetapi kalau Anda tidak pakai program yang familiar, takutnya Anda kirim ke sana, dibaca oleh mereka dengan software yang berbeda, berantakan hasilnya. Jadi gunakan software yang familiar. Yang paling aman sih pakai PDF memang. Jadi Anda kirimkan dalam bentuk PDF supaya tidak sampai nanti jadi hancur kalau dibaca oleh kita, oleh calon perusahaan yang kita lamar. Dan perhatikan alamat. Anda kirimkan kemana? Ya, kalau Anda ngelamarnya ke PT ABC, jangan sampai di dalamnya ada yang Anda sebutkan PT XYZ.
Ya, bisa-bisa kualifikasi Anda yang bagus itu tidak diperhatikan gara-gara Anda tidak teliti. Dan tentu saja, karena Anda tidak teliti itu, mereka akan bilang, ya untuk apa menerima karyawan seperti Anda? Gitu. Nah, berikutnya kita akan lihat setelah kita kirim sekian lama, biasanya nih nanti ada respon. Responnya ada dua. Satu, Anda ditolak. Yang kedua, Anda diterima. Pengennya kan Anda diterima. Tapi kadang-kadang ada perusahaan yang kalau menolak itu tidak memberikan respon. Diam aja gitu. Tapi kalau perusahaan yang bagus, biasanya Anda dikirimi email. Maaf, lamaran Anda belum memenuhi persyaratan kami dan sebagainya. Kalau ada seperti itu, ya ada siap ya. Nah, kalau ternyata ini Anda diterima, Anda dapat respon. Ingat, siap-siap ya. Siapkan catatan. Kalau saya pada saat saya melamar pekerjaan, setelah saya kirimkan, kemana-mana saya dulu pakai notes kecil gitu, buku kecil untuk mencatat. Saya selalu bawa ballpoint. Kalau sekarang bisa dicatat di HP. Apa saja yang dimaksudkan ya. Nah, di situ kita harus tahu kita itu dipanggilnya kapan, di mana, yang memanggil siapa, dan pada saat kita dipanggil harus bawa apa. Lalu di sana nanti kita melakukan apa. Hati-hati ya, kalau Anda tidak tanya, maka mungkin Anda salah, waktunya salah. Ya, Anda tanya berulang boleh untuk memastikan. Baik, jadi saya dipanggilnya tanggal 1 Agustus ya, jam 8 pagi di kantor PT Telkom. Ya, harus jelas di mana dipanggilnya. Saya akan menghadap Bapak Ali, itu jelas. Karena kalau tidak, Anda di sana ternyata yang dipanggil banyak, Anda harus ketemu dengan Bapak Ali, dan Anda salah, Anda bilang Bapak Alex. Maka Pak Alex bilang, saya nggak manggil Anda. Habis Anda. Ya, perhatikan betul. Lalu Anda harus bawa apa? Apakah Anda harus bawa jasa asli misalnya, sertifikat asli? Nah, itu Anda harus ingat betul. Jadi tidak sampai nanti Anda datang, ternyata Anda lupa membawa hal-hal yang harus disiapkan. Yang berikutnya, Anda harus siap nanti mengerjakan apa? Apakah hanya interview? Apakah nanti ada tes? Ya, beda. Kalau Anda cuma interview kan, Anda datang mungkin tidak bawa alat tulis dan sebagainya. Tapi kalau Anda dipanggil tes, gimana? Waktu juga begitu. Karena mungkin Anda sekarang sedang kerja, kemudian dipanggil juga untuk lamaran itu, Anda pikir, wah, ini kan panggil jam 8. Paling interview selesai jam 10. Oh, kalau gitu saya izin datang ke kantor yang sekarang setengah hari aja. Saya akan datang jam 12. Ternyata ada tes. Baru selesai jam 3. Ya kan? Jadi tanya betul pada saat Anda dipanggil. Anda nanti melakukan apa? Ya. Nah, jadi membuat catatan itu perlu. Bukan hanya untuk mencatat yang nanti dihadapi, yang Anda harus datang ke sana, tapi juga Anda harus punya catatan lain. Apa itu? Mungkin di sana nanti Anda akan diminta mengisi form. Jadi siapkan juga Anda punya catatan nomor KTP Anda berapa. Sekali banyak kan nomor KTP gitu kan, kalau kita ngelamar kerja. Itu nggak usah buka dompet, lalu cari KTP-nya berapa. Nggak usah. Semua ada di satu lembar kertas atau satu buku kecil. Atau ada di HP. Jadi begitu nanti Anda
diminta, Anda bisa langsung keluarkan, langsung bisa. Ya. Dan itu bisa disiapkan jauh-jauh hari. Jadi meskipun Anda belum diminta, dari sekarang Anda sudah siapkan. Berbagai dokumen yang penting Anda sudah siapkan. Itu pentingnya Anda punya catatan. Dan yang dimaksud catatan di sini tidak selalu berarti catatan fisik, ya. Bisa juga apa yang ada di HP Anda. Manfaatkan sebesar-besarnya HP Anda. Dari untuk cari kerjaan sampai untuk mencatat data itu. Nah, kadang-kadang kita diminta interview by phone. Ingat, kalau Anda interview by phone itu, Anda harus siapkan waktu hanya untuk interview itu. Jangan coba-coba Anda pada saat interview by phone, ini kan lewat telepon, dia juga nggak lihat saya. Jadi ya saya bisa sambil ngerjain yang lain. Hati-hati, karena kalau Anda nggak siap, maka Anda akan istilahnya double cross dalam suatu pekerjaan, maka Anda bisa-bisa tidak bisa mengikuti interview dengan baik karena banyak hal yang Anda tidak fokus. Jadi pada saat kalau Anda di interview by phone, Anda siapkan semuanya. Waktunya, Anda siapkan tempatnya, dan sebagainya. Lalu juga ingat, pada saat itu mungkin waktu interviewnya panjang, siap-siap untuk mendapatkan sambungan internet yang benar. Misalnya cari WiFi, kalau tidak Anda harus siap dengan paket data yang cukup. Jangan sampai di tengah-tengah telepon tiba-tiba paketnya habis. Nah, tidak ada ampun bagimu, ya. Jadi siapkan dengan baik. Nah, pada saat Anda bicara, Anda saat di telepon, ingat, ini adalah menentukan nasib Anda. Jadi siapkan betul tempatnya yang tidak terganggu. Nggak ada gangguan apapun. Suaranya jelas terdengar. Ya. Kadang-kadang kan kita di mana ya? Jadi kebetulan jam itu kita ada janji ketemu dengan orang di mana? Lagi ada di kedai kopi nih, ada di kafe. Di sana kebetulan ada WiFi. Boleh nggak? Boleh aja, tapi Anda harus ingat bahwa ada kemungkinan gangguan. Nah, kalau itu apa yang terjadi? Anda akan tidak bisa fokus menghadapi interview. Jadi, usahakan bahwa pada saat Anda di interview, Anda betul-betul siap, Anda tidak terganggu oleh apapun. Dan jawablah dengan benar. Jangan sekali-kali berbohong. Sekali Anda berbohong, Anda ketahuan, maka mereka akan reject Anda. Ya. Lalu yang kedua, sikapnya harus alamiah. Jangan dibuat-buat. Karena ini berkaitan dengan pekerjaan yang menuntut orang harus bersikap ramah, lalu Anda yang biasanya bicaranya tidak banyak, lalu coba-coba nih, banyak omong. Akibatnya banyak hal yang dibicarakan justru tidak sesuai dengan yang Oke? Jadi kalau Anda ingin sukses dalam interview, Anda siap-siap, Anda persiapkan baik-baik. Yang jelas pertama adalah jadwal. Kedua, bagaimana cara Anda berpakaian. Dan berikutnya, sikap Anda. Ya, itu menentukan. Ingat di sana juga mungkin Anda akan mendapat form interview atau form aplikasi. Jadi sudah ngelamar kerja, Anda sudah ngisi, tapi tetap aja di sana disuruh ngisi form aplikasi. Lalu Anda diwawancara, itu perhatikan baik-baik sikap Anda. Anda harus, ini istilahnya win your time, maksudnya bukan hanya selama diskusi nanti Anda selalu bagus, tapi juga Anda tidak terlambat, Anda
tidak terburu-buru. Ya. Anda harus siapkan. Dan bagaimana cara Anda melakukan pertanyaan, itu juga sangat diperhatikan. Apa yang harus dipersiapkan? Waktu Anda. Jadi jangan sampai Anda datang itu terlambat hanya gara-gara belum tahu tempatnya. Jadi kalau Anda dapat panggilan, sekarang sih gampang ya, ada Google Map, Anda bisa tahu daerah mana yang macet. Tapi sebaiknya Anda coba pada jam tersebut, Anda bisa nggak mencapai lokasinya dengan tepat dan waktu yang cukup. Lebih baik Anda menunggu di lokasi daripada Anda telat. Perhatikan pakaian Anda. Tidak harus baru, tapi pakaian yang harus yang serasi dan sedapat mungkin enak dipakai. Kalau Anda nggak merasa nyaman dengan pakaian itu, maka Anda nggak akan merasa nyaman pada saat interview. Dan itu akan berpengaruh. Kondisi tubuh Anda, jangan sampai pada saat interview Anda ngantuk. Karena apa? Karena malamnya begadang. Tidak ada ampun itu. Ya. Ketahuan nggak? Ketahuan. Apalagi kalau misalnya besok interview malam ini pada laki-laki nih ada bola, pilih mana? Nah di sini Anda punya pilihan. Kalau Anda memang orang yang perhatikan, sementara Anda juga punya hobi bola, Anda harus mau memilih, mengorbankan mana yang lebih penting bagi kita. Jadi karena itu jagalah kesehatan Anda sehingga Anda aman dalam menghadapi tersebut. Perhatikan juga sikap Anda. Nah, berkaitan dengan hal ini, itu ada yang beri nasihat bahwa sesuatu yang dijalani sehari-hari, yang sifatnya adalah kebiasaan, itu berbeda dampaknya daripada yang disiapkan dadakan. Misalnya begini, misalnya Anda terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehari-hari Anda pakai itu, maka akan berbeda dengan kalau Anda sebenarnya sehari-hari biasanya pakai bahasanya bahasa pasaran. Bahasa pergaulan yang pakai slang dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi Anda harus tahu, pada saat Anda di interview, tidak boleh ada kata-kata yang sifatnya terlalu santai. Saya kadang-kadang ketemu anak-anak muda kalau di interview menyebut dirinya aku. Nggak boleh. Sepele ya? Iya sepele, tapi itu fatal. Karena nanti kalau Anda ketemu bos, Anda nggak bisa bilang aku. Anda harus bilang saya. Kadang-kadang kan dianggap sepele kan? Kenapa? Sama dosen aja kita ngomongnya kadang-kadang pakai aku. Di rumah kan juga pakai aku. Soalnya. Itu yang sepele. Yang lain banyak. Jadi siapkan baik-baik. Pakaian. Ini saya cuma kasih contoh. Ini loh, kalau Anda di luar negeri itu mau interview, wah, orang pakai jas dan sebagainya. Ya. Tapi di sini enggak kan? Anda cukup pakai kemeja yang rapi. Kalau laki-laki pakai sepatu. Jangan pakai celana jeans. Ya. Antara kemeja dengan celananya rapi, terasi. Jangan pakai bajunya warna hijau, celananya coklat. Nanti jadi aneh. Nah, hal seperti itu bisa dipelajari, bisa disiapkan. Lalu bagaimana, apakah kita perlu cukur dulu sebelumnya, apakah kita perlu ke salon dulu, itu pilihan Anda. Tetapi setidaknya Anda tahu bahwa untuk bertemu dengan wawancara, itu Anda harus rapi dan menyenangkan bagi yang undang Anda. Kalau dari melihat aja dia sudah nggak suka, nah itu fatal. Karena biasanya kesan pertama itu membawa dampak. Ya. Berikutnya lagi etiket, sopan santun. Bagaimana cara Anda duduk, cara Anda berdiri, itu menentukan. Kadang-kadang wawancara itu melihat dari CCTV pada saat Anda masuk ke dalam ruangan.
bagaimana sikap Anda pada satpam misalnya, bagaimana sikap Anda pada resepsionis, pada office boy. Kadang-kadang saja mereka pasang. Nah, kalau kita terbiasa bersikap baik pada semua orang, meskipun yang beda beda sosioekonominya dengan Anda, maka Anda akan nyaman saja gitu. Tapi kalau yang biasanya sikapnya membedakan orang, itu tidak bisa ditipu, nanti akan ketahuan. Jadi kebiasaan itu akan sangat-sangat berdampak pada diri Anda. Karena itu dari sekarang siapkanlah diri Anda untuk terbiasa dengan hal yang baik. Nah, nanti ada form aplikasi yang diisi, biasanya siapkan tema, siapkan goal point yang bagus, yang lancar, sehingga tidak sampai datanya tidak bisa dituliskan. Lalu siapkan data-data pelengkap yang seperti tadi saya bilang, nomor KTP, misalnya nomor SIM dan sebagainya, itu dituliskan di tempat yang mudah diraih, mudah dicapai, sehingga Anda tidak perlu bongkar-bongkar tas dan bongkar-bongkar dompet untuk mencari data. Dokumen-dokumen disiapkan. Itu bisa siapkan jauh-jauh hari, ya. Pada saat di interview, bersikaplah alami. Ya. Perhatikan sikap Anda, cara Anda bicara, cara Anda menjawab pertanyaan, cara Anda mengajukan pertanyaan. Ya. Ingat, ada satu mata uang yang berlaku di mana-mana, namanya senyum. Jadi kalau tidak bisa senyum, Anda akan kena masalah. Sekarang ini mungkin Anda melihat saya suka senyum, tapi kira-kira 40 tahun yang lalu, saya itu sulit tersenyum. Sampai ada orang yang bilang sama saya, kamu sulit senyum. Dan saya kaget. Saya baru tahu kalau saya itu kata sulit tersenyum. Dan saya diingatkan, saya terima kasih. Saya mau berubah diri. Kampanye sederhana ya untuk tersenyum, tapi tidak gampang. Boleh nggak kita bertanya? Ada waktu Anda nanti disuruh bertanya, disuruh apa yang kira-kira ditanyakan? Mungkin tentang perusahaan. Anda bertanya tentang perusahaan. Hati-hati dalam bertanya. Apa yang perlu dilakukan? Anda nggak akan bertanya tentang ini perusahaan milik siapa, pemegang sahamnya siapa, direkturnya namanya siapa. Nggak perlu. Kalau perusahaan besar, semua ada di website. Bisa dicari. Ya. Kalau belum perusahaan, Anda bisa cari. Jadi yang perlu ditanyakan kira-kira hal-hal yang tidak ada atau belum bisa mereka sampaikan secara umum. Anda tanya. Tentang pekerjaan, pelajari betul. Waktu ada lowongan kerja, itu biasanya dituliskan apa saja tugas Anda. Kalau Anda nggak jelas, Anda boleh tanya. Tentang karir, Anda mesti tanya, apakah Anda hanya sampai di situ saja pada posisi itu, tapi Anda mesti tanya, peluang Anda untuk promosi, peluang Anda untuk mendapatkan pelatihan, mendapatkan pengembangan wawasan, peluang Anda untuk dimutasikan harus siap dari awal. Kalau perusahaan itu ternyata memiliki banyak kantor cabang, ya ada kemungkinan Anda akan dimutasi. Siap-siap itu. Ya. Jadi peluang pengembangan itu perlu. Kadang-kadang orang mau mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang ya tidak seperti impiannya, tapi dia bahagia karena ada peluang pengembangan. Jadi belum 1 tahun dia bisa promosi ke posisi yang lebih baik dan tentunya penghasilan yang lebih baik. Nah, setelah itu Anda pada saat selesai interview jangan lupa ucapkan terima kasih. Lalu Anda tanya,
setelah ini apa yang Anda harus lakukan. Nanti akan dijelaskan apakah Anda harus menunggu saja ataukah Anda harus menelpon ke nomor tertentu. Kalau dalam waktu sebulan belum ada jawaban misalnya, Anda boleh telepon atau bagaimana. Itu bisa dijelaskan. Jadi jangan lupa untuk bertanya. Setelah ini saya harus melakukan apa? Proses apa? Ya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan ingat, di samping itu ada kemudian ada tes. Nah, setiap tesnya biasanya ada 2. Pertama yang nyangkut skill, dan kedua ada tesnya nyangkut psikologis. Kalau yang skillnya tes, maka tesnya berupa tes keterampilan, maka ingat, gunakan akal sehat Anda. Kemudian kuasai teknis yang saya bilang Anda. Dan bahasa yang dipakai biasanya itu hal-hal yang diujikan. Jadi biasanya ada 3 hal, common sense, teknis, dan bahasa. Nah, yang teknis itu jangan berharap bahwa semua tesnya akan seperti tes di perguruan tinggi. Enggak. Ya, kadang-kadang tesnya adalah yang berkaitan dengan bidang yang nantinya Anda bekerja sama. Misalnya, saya dulu bekerja di pabrik lensa, maka saya menguji karyawan saya tentang hal-hal berkaitan dengan optik, tentang cahaya, tentang optik. Itu bisa dijawab oleh mereka yang kuliah di fakultas SFK. Nah, berbagai jurusan. Ya. Yang berikutnya ada psikotes. Ya. Anda bisa pelajari itu, Anda bisa siapkan, baik itu yang sifatnya sikap Anda, juga tentang IQ, itu kan sekarang banyak. Anda bisa pelajari dan itu bisa disiapkan dari awal. Jangan lupa, kalau Anda interview atau Anda tes, itu jangan membuat diri Anda capek pada hari sebelumnya. Jadi siapkan diri supaya pada saat Anda datang memenuhi panggilan itu, Anda dalam kondisi prima. Itu akan berpengaruh. Akhirnya, jangan lupa, ini yang paling penting, berdoa. Oke? Terima kasih. Saya kira kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, Mbak Dia.